Hola, salam Jas Indo. Gue kembali lagi dengan Jas Indo. Tapi kali ini gue mau merangkum performa timnas di grup penyisian. Karena seperti kalian tahu, gue nonton 4 pertandingan di Jebret Media. Gue berikan live commentary. Jadi karena gue nonton, gue bisa bikin video. Gue juga lihat prospeknya ke depan, ketemu siapa-siapa. Dan let's mulai dengan, oh ya, ini nggak ada subtitle ya, karena gue baru bikin jam 7.25, 20-an lah. Jadi gue langsung upload tanpa subtitle. Kita mulai dari match pertama. Match pertama gue lihat pemainnya. Jadi parameter gue seperti kalian tahu adalah timnas yang sudah tampil di bawah Sintayong di AFF. Itu menjadi parameter gue. Dan menurut gue Sintayong bermain sesuai dengan kapasitas pemain yang kita miliki, which is quite promising. Kalau gue bilang cukup bagus, cukup menjanjikan. Tapi setelah gue di match pertama lihat ini banyak pemain yang gue tidak kenal, terutama back kiri back kanannya itu gue nggak tahu. Terus Egy Sadil kalau nggak salah mainnya, lupa gue. But anyway, ada beberapa pemain yang gue kenal. Di tengah si Ricky Kambuaya tahu, Klok tahu, di belakang Fakhrudin, terus Egy ya banyak yang cukup kenal lah. Nah ternyata lawan Vietnam itu sangat mengecewakan, oke? Sangat mengecewakan karena di babak pertama itu begitu banyak peluang ya dari Vietnam. Beruntung mereka bapuk. Apa yang mengecewakan itu bukan dari skor kita kalah telak, bukan dari itu, tapi lebih dari permainan. Semua main buruk, justru poros tengahnya Mark Klok, Ricky, semua Fakhrudin di belakang, termasuk kipernya itu gue nggak tahu kiper siapa, itu nggak pede sama sekali. Nah, akhirnya kita dibantai. Ya gue bilang main kayak gini nggak bisa. Kalau kita nggak berkembang ya selesai kita. Gue juga nggak tahu masalahnya apa. Apakah itu match pertama, apakah karena berapa pemain belum biasa bermain, pemain AFF belum biasa bermain dengan pemain-pemain yang baru. Jadi sama sekali nggak ada kekompakan. Dan passingnya salah, crossingnya terlalu buru-buru. We don't even create many chances gitu loh. Dan di situ pun gue udah bilang, gue nggak impress dengan Vietnam ini. Vietnam di AFF jauh lebih bagus. Dan karena mereka juga tidak terlalu bagus, makanya kita cuma kalah dengan 3-0 kalau nggak salah, atau 4-0, gue lupa lah. Intinya kita kalah telak. Terus masuk match kedua. Match kedua lawan Timor Leste. Nah, Timor Leste ini adalah match dimana kita bisa mengangkat percaya diri kita, menang 4-1. Dan kemenangan ini bisa dibilang kemenangan yang menunjukkan bahwa kita bisa bermain cukup bagus lah. Tapi kalau dibilang dari sisi permainan apakah hebat? Ya enggak juga, fair aja, enggak bagus-bagus amat juga. Lawan Timor Leste memang layak menang karena Timor Leste ya emang bukan level kita, dan terbukti mereka ketemu siapapun mereka kalah gitu loh. Apa namanya, akhirnya kita ketemu dengan, bentar gue lagi cek jadwalnya ya. Jadi Timor Leste bermain dengan Timor Leste, nggak terlalu bagus tapi menang. Itu sangat penting. Dan akhirnya kita ketemu dengan Filipina. Nah, Filipina ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa tanda tanya besar? Karena mereka itu berhasil menahan Vietnam 1-1. Yang gue tidak tahu kan, apakah Filipina ini memang bagus, atau kebetulan beruntung, atau selevel dengan kita. Jadi untuk gue match itu terbuka lah. Nah ternyata kita menang telak juga. Filipina ya nggak banget, gue juga bingung tim ini bisa nahan apa namanya, Vietnam 0-0
emang Vietnam seburuk itu atau gimana nggak tahu, tapi Filipina mainnya gue nggak ngelihat disiplinnya sama sekali. Terus performa kita jauh lebih bagus, itu untuk gue yang lebih penting, karena gue sambil lihat cek skor ini bentar, ketik. Karena untuk gue apa ya, kita tidak cukup hanya untuk menang. Kalau menurut gue ya, kita tidak cukup menang, tapi kita juga harus bermain bagus. Itu jauh lebih penting. Nah, ini gue dapat skor. Lawan Vietnam 3-0, lawan Timor Leste 4-1, lawan Filipina Indonesia menang 4-0. Jadi untuk gue match ini gue bertanya sekuat apa. Ternyata kita bagus tidak hanya dari sisi skor 4-0, tapi juga dari sisi apa namanya, dan Vietnam cuma menang 1-0 loh, ya dari Myanmar. 4-0 dari sisi permainan. Di match pertama, match kedua, terutama Mark Klok masih agak bingung dengan pemain tengahnya. Nah, lawan Filipina kelihatan. Lawan Filipina sudah terorganize, bukan hanya 4-0 layak menang dengan 4-0, tapi organisasinya, cara bermainnya mungkin 80%, 70% lewat bola bawah, 30%-nya crossing. Dan crossingnya, gue bilang tadi sama Valen, Mark Klok itu kalau kasih crossing 50% sampai 50% nggak nyampe. Tapi kalau kasih dia assist bola bawah, itu 80% sampai. Dan itu yang gue berharap lebih apa ya, lebih ditingkatkan. Tapi harus diakui juga bahwa kita dapat kiper Hernando yang dari awal lawan Timor Leste sudah menunjukkan bahwa apa namanya, Sintayong layak memberikan gue kesempatan. Di awal-awal dia sudah nahan penalti. Dan tambah lama penampilan Hernando ini tambah bagus. Itu sangat penting untuk siapa? Untuk kiper ya, dan untuk pemain-pemain lainnya. Starting kalau nggak salah Abimanyu, Klok sama Ricky Kambuaya. Nah, Ricky Kambuaya juga mulai bermain bagus. Jadi lawan Filipina, the whole team, satu tim itu bermain bagus. Orang bilang Dewangga jelek atau apa, nggak mungkin crossingnya Dewangga yang nggak jelek, tapi Dewangga bermain cukup solid. Dengan kemenangan ini, percaya diri kita udah meningkat, dan yang penting adalah cara bermainnya, kekompakan bermain sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Banyak bola-bola pendek itu berhasil. Akhirnya kita ketemu Myanmar. Pada saat sebelum satu bola ditendang, orang bilang Myanmar ini bagus. Mereka bisa menang lawan Filipina, kalah 1-0 lawan Vietnam. Terus tapi menangnya juga cuma 3-2 lawan Timor Leste. Jadi sebagus apa gue nggak tahu juga. Cuman yang jelas dari sisi fisik Filipina lebih unggul, lebih besar. Myanmar lebih nggak jauh beda kayak Timor Leste lah, kecil-kecil, speed, skill. Jadi tetap harus diwaspadai. Nah, tadi kalian bisa lihat menang lawan si siapa namanya, lawan Myanmar 3-1. Kita itu menguasai di 15-20 menit pertama. Sangat bagus. Nah, 15-20 menit menjelang babak pertama terakhir itu lebih bertahan, tapi dapat berkali-kali counter attack. Ada orang tadi bilang Indonesia main gerusa-gerusu. Gue nggak setuju. Di babak pertama Indonesia bagus. Kita melakukan counter attack dengan passing-passing yang berhasil. Pada saat counter attack berhasil, kita mendapatkan peluang. Yang jelek adalah finishing. That is different. Jadi permainan lawan Myanmar tadi lebih bagus daripada lawan Filipina. Artinya ini ada progres, ada perkembangan dari pertama lawan Vietnam, terus lawan Timor Leste agak kurang, lawan Filipina sudah bagus, lawan Myanmar lebih bagus lagi. Dan bahkan di sini kita juga bisa lihat pemain bisa mengikuti instruksinya Sintayong. Sintayong melihat 3-0 dengan gol terakhir di babak pertama itu udah kill the game, udah selesai. Jadi kita tinggal menunggu. Nah, apa yang terjadi? Organisasi kita itu cukup solid dalam arti lini belakang, lini tengah itu bahkan gue bilang sangat solid.
Myanmar sirkulasi bola lambat, ujung-ujungnya hampir semua peluang itu dari long ball. Nah, beruntung shootingannya jelek dan crossingnya jelek, sehingga mereka tidak mendapatkan peluang sama sekali di babak kedua, kecuali satu gol yang deflect juga seperti 2 gol dari kita. Itu berkat ya skill individu lah, cukup bagus dari Myanmar. Mereka mendapatkan 1 gol, tapi selain 1 gol itu, mungkin di detik-detik akhir ya, detik-detik akhir 1 peluang lagi. Kalau itu save dari Hernando, kalau itu pun masuk 3-2, tetap kita yang lolos. 3-3 pun tetap kita lolos. Jadi mereka harus cetak 3 gol untuk bisa lolos. Dan gue bilang nggak bakalan terjadi. Pada saat di babak pertama 3-0 udah, itu kill the game untuk gue. Itu udah selesai. Dan kalau kita lihat Sintayong menarik keluar si Marcelino sama Kambuaya, artinya dia menempatkan 2 midfielder yang lebih bertahan. Jadi tujuan dari Sintayong itu benar-benar bertahan. Mungkin dia ingin mencoba sekuat apa organisasi kita pada saat kita bertahan, yang mungkin kita butuhkan pada saat ketemu Malaysia atau Thailand. Dan itu praktis berhasil, sangat berhasil. Setelah 3-1 kita mendapatkan beberapa peluang lagi, Ronaldo di depan gawang. Dan so far so good. Gue melihat ada peningkatan dari sisi permainan di babak di match keempat dibanding match ketiga. Jadi gue sangat optimistis ketemu Malaysia. Nah, ini SEA Games ini kan levelnya ya level kita, Thailand, Vietnam, Malaysia itu selevel semua. Bukan ketemu Iran atau Jepang atau Korea. Jadi seharusnya kita bisa, kalau kita tetap cool, tetap, kalaupun ketinggalan lawan di semifinal, nggak usah panik, permainkan permainan yang sudah kita biasa lakukan di 4 pertandingan tersebut, terutama di 2 pertandingan terakhir. Dan itu pasti we can create chances, tinggal finishingnya aja. Jadi gue cukup optimis. Hari Kamis gue tampil lagi di Jebret dengan live comment, ketemu kemungkinan besar Malaysia, karena Vietnam akan jadi juara grup. Vietnam ketemu Timor Leste, ya kali Vietnam kalah, cuman kita nggak tahu. Ya udah, kita lihat hari Kamis. Thanks for watching.